Hello guys, baru-baru ini, hari-hari ini lagi viral banget tentang pengertian dari Kristen progresif. Hari ini saya akan membahasnya kepada kita semua supaya iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan bagaimana sih jawaban Alkitab dalam menanggapi tentang pengajaran dari atau pengenalan dari atau pengertian dari Kristen progresif yang sudah tersebar luas di sosial media. Bahkan mungkin ada yang sudah mempraktekkan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Alkitab akan menjawab ini. Saya mencoba mencari tahu tentang Kristen progresif ini. Gimana sih pengertiannya? Gimana sih ajarannya? Saya mendapatkan ini. Kristen progresif adalah gerakan agama Kristen yang menekankan bahwa menjadi Kristen tidak hanya tentang kehadiran di gereja. Ini yang mengajarkan orang Kristen menjadi malas. Kristen progresif lebih menekankan tentang hati. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka kita itu sudah ibadah. Jadi ibadah kita adalah perbuatan baik. Ini cocok untuk orang Kristen yang malas ke gereja. Lebih mementingkan mencari cuan di dalam dagangnya daripada menyediakan waktu sedikit aja, minimal 2 jam aja untuk ke gereja. Pasti kalau ada ajaran ini dia mengikuti. Ya, saya mau katakan gini, gereja penting untuk orang percaya, orang Kristen dalam beribadah. Gereja adalah sarana untuk orang berdosa yang telah diselamatkan Tuhan beribadah. Fungsi gereja untuk orang percaya yaitu untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Kita masih hidup sampai saat ini karena Tuhan. Kita harus bersyukur. Dan yang paling terpenting lagi, menyadarkan kita, menyatakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Seluruh hidup kita kepunyaan Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bukan logika kita yang kita dengarkan, pengertian kita bukan, melainkan duduk diam, resapi firman Tuhan. Masuki firman Tuhan itu di dalam pikiran kita dan kita praktekkan ketika kita keluar dari gereja. Penting banget untuk kita beribadah. Maka saya bilang cocok ini untuk orang Kristen yang malas untuk mendengar bahkan mengikuti ajaran dari Kristen progresif ini. Kristen progresif meyakini bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Hati-hati dengan hal ini. Dia berani menyatakan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Padahal jelas di Alkitab. Alkitab menyatakan, firman Tuhan menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas Yesus adalah keselamatan. Kristen progresif mengajarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan menuju keselamatan, melainkan perbuatan baik katanya. Ketika kita berbuat baik, itulah keselamatan. Itulah ada jalan keselamatan katanya. Hei, perhatikan baik yang menciptakan Kristen progresif ini. Kalau engkau tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, percumalah perbuatan baikmu. Tidak berzina, tidak punya pikiran kotor, tidak berkata kotor, rajin memberi. Tapi saya mau katakan, kalau engkau tidak percaya Yesus adalah juru selamat, perbuatan baikmu menjadi sia-sia. Ya, Alkitab jelas ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, kita diselamatkan. Dengan iman kita telah diselamatkan oleh Yesus. Jadi Alkitab mengajarkan kita percaya, mengaku, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita diselamatkan. Hati-hati ketika
ada individu di luar Kristus yang membawa keselamatan, saya mau katakan itu sesat, jangan diikuti. Dan Kristen progresif berani menyatakan dengan tegas bahwa Alkitab bersalah. Alkitab lebih banyak menekankan implisit daripada eksplisit. Intinya gini, maksudnya gini. Implisit itu adalah menggambarkan hal-hal makna yang tersirat atau diisyaratkan, bukan diungkapkan secara langsung. Kalau eksplisit itu berani diungkapkan secara langsung tanpa basa-basi, tegas. Tapi Alkitab tidak menyatakan ketegasan katanya. Terlalu banyak basa-basi Alkitab, intinya gitu. Berani banget ini yang mengajarkan tentang Kristen progresif ini. Tapi kalau kita baca secara lebih dalam, Alkitab itu tegas. Alkitab itu mendidik kita, mengajar kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Di luar firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Di luar Alkitab, itu bukan firman. Itu bukan kebenaran. Saya katakan itu. Alkitab tegas, real, itu kebenaran. Tidak ada cacat dan tidak ada celah, sebab itu adalah firman Tuhan. Jadi di luar itu jangan diikuti. Menyesatkan. Alkitab sudah mengatakan bahwa zaman-zaman akhir ini akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ini salah satunya. Menekankan tentang Kristen progresif yang salah. Progresif itu bagus, tapi jangan mengubah kebenaran. Kebenaran itu real firman Tuhan. Di luar ajaran firman Tuhan itu salah. Kebenaran untuk contoh, saya mau kasih contoh. Ketika kita sedang belajar untuk menjadi konselor, kita harus melihat perubahan-perubahan zaman ini. Digital berubah, lingkungan hidup berubah, pergaulan berubah. Kita harus mengenal pergaulan yang dulu bukan kayak yang sekarang. Digital global pun berubah semuanya, kita harus mengikuti perubahan. Nah, di dalam berkonseling, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, mengenal permasalahannya, ruang lingkupnya seperti apa. Kita harus pelajari. Iya, kalau kita masih mempraktekkan kehidupan yang dulu, kita terapkannya sekarang, nggak masuk ke anak-anak muda yang penuh dengan perubahan ini, nggak masuk. Jadi perubahan yang positif, tapi tidak menghilangkan esensi kebenaran, itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyimpang dari kebenaran. Itu menyesatkan. Ya, jelas. Dan itu muncul di era modern ini. Pengajar-pengajar sesat ini yang berani menyatakan Yesus bukan satu-satunya jalan kebenaran. Gereja bukan menjadi prioritas untuk umat Kristen. Mengerikan. Yang baru-baru ini juga lagi heboh tentang pernikahan, membahas tentang pernikahan orang Kristen hanya 1 kali. Gak boleh nikah 2 kali kalau pasangan masih hidup, itu namanya sedang berzina. Tapi konteks lain, Daud menikah lebih dari 1 istri, Salomo apalagi 1000 istri. Itu dia tidak memahami kebenaran, berani asal mulut aja buka, asal ngomong aja. Katanya Alkitab tidak konsisten. Di ayat lain kita gak boleh menikah lebih dari 1. Di ayat lain banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang menikah lebih dari 1. Bahkan lebih dari 2. Muncullah istilah Daud punya 8 istri, Salomo 700 istri, 300 selir, jumlahnya 1000. Makanya baca Alkitab, jangan asal ngomong. Daud pada zaman itu dia menjadi raja, yang dimana dia mengukuhkan kerajaannya, memperluas kerajaannya,
dengan menikahi banyak beberapa istri. Dan juga Salomo menikah lebih dari satu, bahkan 1000 untuk mengukuhkan kekuasaannya. Apakah itu dikehendaki Allah? Saya mau katakan nih, kalau kita bicara tentang Tuhan, hati-hati, jangan asal ngomong. Iya, saya bacakan satu ayat nih buat orang-orang yang sibuk dengan mengotak-atik firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pada zaman waktu itu Daud dan Salomo di dalam pemikirannya untuk mengukuhkan kekuasaan, untuk untuk memperluas kerajaannya, dia menikahi beberapa wanita, termasuk Salomo. Sedang di dalam kebodohannya, saya bilang seperti itu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan menuruti hawa nafsu. Haus akan kekuasaan, haus akan jabatan, haus akan emosional, seksual, dan lain sebagainya. Amarah. Berarti kita hidup sebagai orang bodoh. Kalau kita sedang menuruti hawa nafsu, berarti kita bodoh. Alkitab jangan diotak-atik. Gitu. Koreksi diri. Orang yang mau menikah lagi berarti dia sedang nafsu, menuruti hawa nafsu dan kedagingannya. Ketika ada ajaran seperti ini, dia mengikutinya. Oh iya ya, Alkitab enggak real ya. Alkitab enggak konsisten ya. Dibilang kita menikah hanya satu aja. Tapi tokoh-tokoh Alkitab banyak yang menikah. Saya bilang, kalau kita masih menuruti hawa nafsu dengan cara mengotak-atik Alkitab apalagi, kamu sedang bodoh. Bodoh. Sedangkan orang Kristen harus smart, harus pintar. Kalau kita masih menuruti kedagingan dan hawa nafsu kita, berarti kita sedang bodoh. Tolonglah, please, jangan diubah-ubah, jangan diotak-atik Alkitab real firman Tuhan. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi, apalagi diganti, mengerikan. Kristen progresif, pandangan yang salah. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena hal yang diutamakan adalah logika, bukan firman Tuhan. Ini muncul di era modern, ajaran-ajaran sesat ini. Gerakan Kristen progresif dapat dilihat sebagai kelanjutan dari gerakan teologis pasca liberal. Mereka berusaha untuk mereformasi iman dengan mempertimbangkan pandangan pasca modernisme. Dengan kata lain gini, mereka melihat kebenaran di luar Alkitab secara harafiah. Ini pengertian mereka mengerikan. Mereka melihat di luar Alkitab ada kebenaran, yang dimana Tuhannya adalah logika, firmannya adalah logika. Di luar firman itu sesat, saya mau katakan. Kalau kita masih menggunakan logika kita sebagai Tuhan kita, habislah hidup kita, binasalah hidup kita, upah kita itu maut. Please, come on, kita harus smart, jangan jadi bodoh. Jangan menuruti hawa nafsu kita, mengutamakan kepentingan pribadi kita di luar Alkitab. Itu sesat. Jadi, setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, hanya satu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jika di luar firman Tuhan, itu sesat. Ayo, come on, jadi pelaku firman yang smart, jangan bodoh, jangan menuruti hawa nafsu, jangan mengotak-ngatik Alkitab. Kalau kita mengotak-ngatik Alkitab, berarti kita sedang bodoh. Kenapa? Kita ingin menuruti hawa nafsu kita dengan apa? Menyalahkan Alkitab. Ini mengerikan. Oke, jadilah Kristen smart. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.